Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin, amma ba'du. Qala ma'alif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala, melanjutkan dan meneruskan pembahasan dalam malam Jumat yang lalu, masih membahas tentang muraqabah, karena muraqabah dibagi menjadi 20 muraqabah. Yang pertama kemarin sudah kita jelaskan, yaitu muraqabah ahadiyah, ya. Ada muraqabah ahadiyah, ada muraqabah ma'iyah, ada muraqabah fi dairatul ula, ada muraqabah fi dairatus saniyah, ya. Dan yang sekarang, yang selanjutnya adalah muraqabah yang keenam, yaitu muraqabah mahabbah fi dairatil qaus, ya. Lagi-lagi saya sampaikan, barangkali ada yang lupa atau mungkin ada yang tidak mengerti, karena ada jamaah yang baru juga. Jamaah baru tapi stok lama, ya. Mungkin tidak mengikuti perjalanannya setiap malam Jumatnya. Maka saya sampaikan sekali lagi, muraqabah adalah menggerakkan mata hati kita atau basirah kita untuk mengintai-intai atas anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengintai-intai atas segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua apa saja, baik itu kemaksiatan, kemungkaran, ataupun mafsadat, ya, ataupun sesuatu yang maslahat, sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang baik, itu kita intai-intai, kita lihat dengan mata hati kita. Dengan mengintai-intai atas anugerah-anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menggerakkan mata hati kita untuk selalu melihat anugerahnya Allah, itu akan menjadikan kita cepat usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibat daripada muraqabah menjadikan manusia itu bisa usul ilallah. Karena itu muraqabah sangat penting bagi salik, ya,
atau bagi murid-murid thariqah ya yang menjalankan thariqah untuk berusaha dalam kesehariannya itu menggerakkan mata hatinya melihat-lihat atas anugerah-anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya muraqabah yang keenam adalah muraqabah mahabbah fid dairatil qaus, yaitu mengintai-intai kepada Allah Subhanahu wa taala atas kecintaannya kepada orang-orang mukmin ya, dan juga kecintaan orang mukmin terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam kedekatannya sesuai dengan makom-makom tertentu ya, sesuai dengan makom-makom tertentu yang diibaratkan dengan busur panah ya, dengan busur panah yang akan apa bahasanya ya, lari mencapai sesuai dengan sasarannya. Ini juga harus kita gerakkan hati kita untuk selalu apa namanya, melihat-lihat atas kecintaannya Allah terhadap kita sebagai orang mukmin, dan juga kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam makom-makom tertentu. Ya, kalau makomnya kita orang awam ya, yang penting kita apa namanya menjalankan ibadah ya, melaksanakan kebaikan-kebaikan, kemudian berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik, berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga termasuk bagian daripada kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita selalu berusaha untuk menjalankan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan sesuatu hal-hal yang mungkar, hal-hal yang mazmumat, yang tercela, yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan mampu membuat diri kita usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada dalam satu hadis diterangkan bahwa wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi aunillah. Allah itu akan membantu hambanya, Allah itu akan menolong hambanya, atau akan menolong kita, akan membantu kita menyelesaikan persoalan-persoalan kita ya kan, melapangkan rezeki kita, kemudian mengudari persoalan-persoalan kita selagi makanal abdu fi aunillah, kita mau membantu urusan-urusan Allah. Apa yang jadi kecintaannya Allah, apa yang jadi kesukaannya Allah, kita jalankan. Itu bagian daripada kita membantu daripada keinginan-keinginan atau masalah-masalah Allah. Allah kesukaannya kalau melihat hambanya rajin beribadah. Kesukaannya Allah kalau melihat manusia itu rajin ngaji, rajin wirid, rajin sedekah ya. Allah benci dengan orang yang tidak mau ibadah. Allah benci dengan orang yang selalu berbuat mungkar dan seterusnya. Nah, maka kita berusaha untuk membantu kesenangan Allah ya. Kita berusaha untuk membantu kesenangan Allah. Apa yang jadi kesenangan Allah kita jalankan, kita bantu, maka cepat atau lambat apa yang jadi persoalan di dalam diri kita akan dibantu oleh Allah, akan diselesaikan oleh Allah. Bahasa kasarnya itu kalau kita mau diselesaikan masalah kita oleh Allah, maka selesaikanlah urusan Allah. Itu dah Pak. Jadi sebetulnya kalau kita melihat daripada season ini, itu terjadinya mau balak, mau wabah, mau corona, itu tidak jadi masalah ya. Dengan masalah ekonomi, dengan masalah penyakit, dengan masalah apa, tidak ada masalah ya. Selagi kita berusaha membantu menyelesaikan masalahnya Allah. Apa masalahnya Allah? Masalahnya Allah itu tidak suka dengan hamba yang mungkar, tidak suka dengan hamba yang ahli maksiat, tidak suka dengan hamba yang selalu mazmumat. Mazmumat itu perbuatan-perbuatan yang dicela oleh Allah ya. Tidak suka kalau Allah itu dimadu. Bukan hanya manusia saja, Allah juga tidak senang kalau dimadu.
Udah jelas-jelas yang maha-maha ya, yang menciptakan kita, yang memberikan nikmat kita, yang memberikan makan dan minum kita, yang memberikan istri kita, yang memberikan anak-anak kita. Kadang kita maju. Kita maju dengan apa? Kita maju dengan kerjaan kita. Kita kadang-kadangnya tidak sadar lebih takut bos kita daripada takut Allah. Ya. Pak Boni kalau dimarahin sama Mas Ardi takut dia, tapi kalau Allah marah nggak takut karena Mas Ardi itu atasannya Pak Boni. Gitu lah ya. Tapi kalau Allah marah nggak takut. Itulah kita. Gitu loh Pak. Jadi kalau kita pengen ditolong oleh Allah, kita pengen masalah-masalah kita diselesaikan oleh Allah, pengen corona ini juga cepat sirna di atas muka bumi ini, ya dekat sama Allah, ya kan? Berusaha untuk minta pertolongan kepada Allah, berusaha untuk dekat kepada Allah. Maka insya Allah dengan kedekatan kita, dengan kedekatan manusia terhadap Allah, maka Allah akan berusaha untuk menghilangkan atau mengusir atau mencabut corona di atas muka bumi ini. Ya, sebagaimana firman Allah di dalam kitab Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, barang siapa yang betul-betul mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya mampu mengerjakan dan melaksanakan juga menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan semua larangan-larangan Allah, ya kan? Yang maksiat, yang mungkar berusaha untuk dikurangin, ya. Lama-lama ditinggalkan. Maka kalau kita sudah betul-betul menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, ya ja'allahu makhraja, maka Allah akan jadikan kemudian oleh kita. Nggak punya speaker jadi punya speaker, nggak punya sound system jadi punya sound system. Itu termasuk Pak, termasuk bagian daripada ketakwaan kita bersama, betul nggak? Ya kan? Kita berhari-hari berminggu-minggu prihatin kapan punya speaker yang bagus ya. Tapi alhamdulillah dengan ketakwaannya Pak RT, Pak RW, jamaah semua kan datang sendiri speaker itu. Ya, bisa kita nikmatin pada malam hari ini. Betul nggak Pak? Enak nggak kira-kira? Enak, jamaahnya banyak kok, speakernya cuma ece-ece aja. Ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ja'allahu makhraja. Apa yang jadi keinginan-keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah. Apa yang jadi permintaan kita akan diijabah oleh Allah. Apa yang jadi kesulitan-kesulitan yang ada di dalam diri kita, ya kan? Kesulitan itu akan diudari oleh Allah. Dan bukan hanya itu saja, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepada orang yang bertakwa tersebut dari jalan yang tidak bisa diduga, tidak bisa disangka-sangka oleh manusia. Kelihatannya sih gajinya cuma UMK 3 juta berapa Pak? 3.800.000 lah ya. Tapi ternyata pendapatan dari luar itu banyak sekali. Ada yang dari Hadroh, ya kan? Ada nggak dari Hadrohnya Pak? Ada. Ya kan, ada macam-macam lah, macam-macam. Kalau dihitung-hitung mungkin nggak masuk akal dengan uang 3.800.000 pengeluarannya untuk anak, istri, makan, minum, iuran, SPP dan sebagainya, itu mungkin kurang. Tapi karena keberkahannya kita menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun toh gajinya cuma sedikit, melimpah luah, ya kan? Ini yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya. Walaupun tuh corona itu nggak ada pengaruh bagi orang-orang yang bertakwa Pak. Tanya sama Pak Marjo kalau nggak salah, ya kan? Waktu kemarin ke Jawa itu, ya kan? Dalam keadaan corona, lihat kiai-kiai itu kok kayaknya nggak ada pengaruhnya corona, ya kan? Hari-hari banyak tamu-tamunya, hari-hari banyak datang rezekinya, ya kan? Pak Marjo juga menyaksikan sendiri, melihat sendiri, masya Allah luar biasa. Apalagi Pak RT, ya kan? Jadi nggak ada pengaruhnya dengan corona itu Pak. Itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sangat peduli dengan urusan-urusan Allah. Mereka selalu ngurusin apa yang jadi urusan Allah. Urusan Allah, senang seorang hamba yang tiap malam menangis bangun untuk sholat tahajud, untuk melaksanakan qiyamul lail. Ya diturutin. Ya, jangan justru malah terbalik. Kesukaannya Allah melihat hambanya kalau malam bangun menangis merintih-rintih, ya kan, kemudian meraung-raung untuk minta pertolongan sama Allah, malah kita terbalik. Kita bukan mau bangun malah tidur. Ya, gimana urusan kita mau diselesaikan oleh Allah Pak? Ya kan, kadang kalau kita dzikir, kita wirid cuma hanya sekedar ece-ece aja lah.
wah aku malam ini kalau nggak ngaji nggak enak lah sama kawan, kawannya berangkat aku nggak berangkat. Ada juga yang seperti itu. Ada yang kayak masuk Pak Sus itu kan, wah nggak enak aku sama Pak Ustadz lah, udah berapa tahun aku, berapa bulan aku nggak ngaji gitu. Akhirnya ngaji. Nah, seperti itu Pak. Berarti bukan ngurusin urusan Allah, ngurusin urusannya Pak Ustadz, karena nggak enaknya sama Pak Ustadz. Bagaimana urusan Anda mau diselesaikan oleh Allah sementara Anda sendiri tidak mau ngurusin urusan Allah. Nah, Allah paling benci kepada hambanya yang suka memadukan Allah. Istri kita aja kalau kita madu nggak mau, apalagi Allah. Istri kita ngasih kenikmatan kita kan nggak seberapa kalau dinilai nikmatnya daripada Allah. Allah sudah ngasih kesehatan kita, udah ngasih panjang umur kita, kasih makan, kasih minum, kasih macam-macam ya. Tapi ketika urusan masalah ibadah, kadang beliau kita duakan. Ada yang kita nomor satukan ya. Rupanya harta, benda, ekonomi, wanita, tahta, macam-macam ya kan. Sehingga di dalam hati kita Allah kadang nomor 2. Allah nomor 1 itu kadang, kalau kadang ada hajat Pak, kalau punya kebutuhan lagi mentok, lagi kepepet, nah itu baru nangis-nangis sama Allah ya kan. Kalau lagi butuh, kebutuhannya udah dicukupin, udah dikasih, udah nggak nangis lagi. Itu kita ya. Kalau Pak Sus insya Allah enggak lah, sama aja Pak. Sama aja. Nah itulah muraqabah mahabbah fi dairatil qaus ya, yang di dalam hal ini itu termasuk bagian daripada wal faidu ala latifatin nafsi ya kan. Itu termasuk bagian daripada latifatun nafsi yang ada di dalam kening kita atau di dalam jidat kita, di mana dalam jidat kita ada yang namanya latifatun nafsi. Itu gerakan halus dari nafsu kita selalu melihat ya, selalu memantau apa saja yang bisa kita lihat dengan kedua mata kita. Nah, itulah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kedekatan Allah terhadap kita bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun toh dari jamaah ini ada yang belum tergugah hatinya untuk mengamalkan ajaran-ajaran thariqah, maka tidak ada salahnya untuk berlatih menggerakkan hati kita ya. Kita gerakkan hati kita yang paling dalam untuk selalu melihat anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun fadl-fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu yang tidak baik maupun yang baik yang mungkar maupun yang tidak mungkar, baik yang maksiat maupun yang maslahat dan seterusnya. Maka dengan perbanyak muraqabah, insya Allah akan memudahkan kita usul ilallah atau berjumpa dengan anugerah-anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya dan ada hikmahnya, sehingga bisa kita aplikasikan dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan semakin banyak kita bermuraqabah kepada fadl-fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin bertambahlah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.